menghitung contoh soal BEP atau break even point. Yang pertama perlu kita tulis yaitu diketahui dari soal biaya tetapnya atau fixed cost biasa disingkat dengan FC sebesar Rp200.000. Kemudian diketahui biaya produksi atau variable cost biasa disingkat dengan VC sebesar Rp8.000. Nah, biaya variabel ini termasuk ke dalamnya biaya bahan baku maupun biaya bahan kemasan. Kemudian diketahui harga jual produknya atau price disingkat dengan P sebesar Rp10.000. Kemudian ditanyanya adalah yang pertama berapa BEP unitnya. Kemudian yang kedua berapa BEP rupiahnya. Yang perlu kita cari tahu yang pertama itu BEP unitnya dulu. Nah, rumus BEP unit ingat, BEP unit sama dengan biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan price atau P dikurangi dengan variable cost atau VC. Tinggal kita masukkan berapa biaya tetapnya? Rp200.000. Kemudian berapa harganya? Rp10.000. Kemudian berapa biaya variabelnya? Rp8.000. Tinggal kita hitung. Rp200.000 dibagi Rp10.000 dikurangi Rp8.000 sama dengan Rp200.000 dibagi Rp2.000. Maka ini kan bisa dicoret. Kita coret. Maka 200 dibagi 2 sama dengan 100 unit. Maka BEP unitnya sebesar 100 unit. Ini untuk BEP unitnya. Berikutnya yang perlu kita cari tahu yaitu BEP rupiahnya. Rumus BEP rupiah, ingat BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi dengan total biaya variabel per total revenue atau total penerimaan. Ini kan sama aja dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dikali Q per harga atau price dikali Q. Nah, tinggal kita masukkan. Berapa tadi biaya tetapnya? Rp200.000. Kemudian 1 dikurangi, tinggal dimasukkan. Berapa biaya variabelnya tadi? Biaya variabelnya sebesar Rp8.000. Jumlah barang yang diproduksi 1. Kemudian price atau harganya yaitu Rp10.000 dikali 1. Maka hasilnya Rp200.000 dibagi 1 dikurangi Rp8.000 dikali 1 sama dengan Rp8.000. Rp10.000 dikali 1 sama dengan Rp10.000. Nah, ini kan bisa kita coret. Ini juga kalau dibagi 2, sama-sama dibagi 2 bisa 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Berarti hasilnya Rp200.000 dibagi 1 dikurangi 4/5. Hasilnya sama dengan Rp200.000 per 5 dikurangi 4/5. Maka Rp200.000 dibagi 1/5. Ini kan bisa dihitung seperti ini. 200.000 dikali 5 dibagi 1 sama dengan 1 juta rupiah. Karena dia BP rupiah, maka
Di depannya kita buat rupiah. Nah, seperti ini. Supaya usaha tersebut berada pada titik impas, tidak untung tidak rugi atau BEP, maka harus memproduksi dompet batik sebanyak 100 unit. Kemudian uang yang diterima harus sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu, gampang kan? Berikutnya kita akan menghitung contoh soal yang kedua. Diketahui jumlah barang yang diproduksi atau Q sebesar 200 kerajinan tas batik. Kemudian berikutnya diketahui rincian biayanya. Nah, rincian biaya ini kita kategorikan dulu yang mana fixed cost, yang mana variable cost. Nah, fixed cost-nya yaitu biaya gaji pegawai. Biaya gaji pegawai di sini sebesar 6 juta. Biaya tetap atau fixed cost itu adalah biaya yang sifatnya konstan. Jadi mau ada atau tidaknya kegiatan produksi, biaya itu tetap dikeluarkan. Jadi selain biaya gaji pegawai, biaya asuransi sebesar 1 juta. Selain biaya asuransi, berikutnya yaitu biaya sewa gedung. Biaya sewa gedungnya berapa? 1 juta. Maka kita jumlah 6 juta ditambah 1 juta ditambah 1 juta sama dengan 8 juta rupiah. Kemudian berikutnya kita cari tahu biaya variabel atau variable cost-nya. Nah, ingat, biaya variabel itu adalah biaya yang sifatnya berubah-ubah atau dinamis tergantung dari banyaknya jumlah barang yang diproduksi. Contohnya yaitu biaya bahan baku 40.000. Selain biaya bahan baku, apalagi yang termasuk biaya variabel? Biaya listrik. Selain biaya listrik, biaya kemasan juga termasuk ke dalam biaya variabel. Maka setelah sudah kita cari tahu, kita jumlah 40.000 ditambah 50.000 ditambah 10.000 sama dengan 100.000 rupiah. Maka biaya tetapnya 8 juta, biaya variabelnya yaitu sebesar 100.000. Kemudian apalagi diketahui? Harga jualnya atau price. Harga jual atau biasa disingkat dengan P yaitu sebesar 200.000. Kemudian pertanyaannya adalah hitunglah BEP unit dan BEP rupiahnya. BEP unit berapa BEP rupiahnya. Yang perlu kita cari tahu yang pertama yaitu BEP unitnya dulu. Ingat rumus BEP unit yaitu biaya tetap atau fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Berapa tadi biaya tetapnya? Biaya tetapnya yaitu sebesar 8 juta rupiah. Kemudian berapa price-nya atau harganya? Harganya itu yaitu 200.000 rupiah. Kemudian berapa biaya variabelnya? Biaya variabelnya yaitu 100.000 rupiah. Kemudian kita hitung 8 juta dibagi 200.000 dikurangi 100.000 sama dengan 100.000 rupiah. Ini kan bisa kita coret ini juga. Maka 80 dibagi 1 sama dengan 80 unit. Karena ini BEP unit, maka satuannya unit.
BEP unitnya sama dengan 80 unit produk kerajinan. Kemudian yang kedua yang perlu kita hitung yaitu BEP rupiahnya. Ingat, rumus BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi variable cost dikali Q per price dikali kuantitas atau Q. Masukkan berapa biaya tetapnya? 8 juta. 8 juta dibagi 1 dikurangi berapa biaya variabelnya tadi? 100.000 rupiah. Q-nya berapa? Jumlah barang yang diproduksi berapa? Q-nya yaitu sebesar 200 produk kerajinan. Kemudian harga jualnya berapa? 200.000 rupiah dikali dengan kuantitas barang yang diproduksi sebesar 200. 8 juta dibagi 1 dikurangi 100.000 dikali 200 sama dengan 20 juta. 200.000 dikali 200 sama dengan 40 juta rupiah. 40 juta. Nah, ini kan bisa kita coret, ini juga bisa kita coret. Nah, ini dibagi 2 sama dengan 1, ini dibagi 2 sama dengan 2. Ini bisa kita hitung menjadi 8 juta dibagi 2 dikurangi 1 per 2, kita hitung 8 juta dikali 2 per 1, hasilnya adalah 16 juta rupiah. Maka BEP rupiahnya sebesar 16 juta rupiah. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan supaya usaha tersebut berada pada titik impas, maka BEP unitnya atau jumlah barang yang diproduksi sebanyak 80 unit tas batik. Kemudian BEP rupiahnya atau jumlah uang yang diperoleh yaitu 16 juta rupiah. Berikutnya kita akan mengerjakan soal yang ketiga. Diketahui dari soal jumlah QA-nya 2000 unit. Jumlah produk B-nya 5000 unit. Produk A-nya yaitu 1000 rupiah. Harga produk B-nya yaitu 800 rupiah. Biaya variabel produk A-nya 500 rupiah. Kemudian biaya variabel produk B-nya 600 rupiah. Diketahui biaya tetapnya atau fixed cost-nya sebesar 9 juta rupiah. Kemudian yaitu hitunglah BEP unit produk A-nya. Yang kedua, hitunglah BEP unit produk B-nya berapa. Kemudian yang ketiga, hitung BEP keseluruhan secara keseluruhan dalam rupiah atau BEP rupiah produk A maupun produk B-nya. Nah, kita hitung yang A-nya dulu. Yang A-nya tadi yaitu BEP unit produk A-nya. BEP produk A, rumusnya biaya tetap dibagi harga produk A dikurangi biaya variabel A. Kita masukkan biaya tetapnya 9 juta. Kemudian harga produk A-nya
biaya variabel produk A-nya 500. Maka 9 juta dibagi 500. Ini bisa kita coret seperti ini. Sehingga hanya 90.000 dibagi 5 sama dengan 18.000. Karena ini BEP unit, maka satuan unit. BEP unit produk A hasilnya 18.000 unit. Kemudian berikutnya kita hitung yang B-nya. Yang B-nya tadi yaitu BEP unit B. BEP unit produk B-nya rumusnya sama, biaya tetap dibagi harga produk B dikurangi biaya produk B-nya. Kemudian kita masukkan angkanya. Biaya tetapnya kan 9 juta. Kemudian produknya 800. Biaya variabel produk B-nya 600. Tinggal kita hitung 9 juta dibagi 200. Ini bisa kita coret seperti ini. Sisanya 90.000 dibagi 2 adalah 45.000 unit. Maka BEP unit produknya sebanyak 45.000 unit. Kemudian kita cari dulu total biaya variabel dan total revenue. Biaya variabel karena ada 2 produk, maka yang A-nya dulu. Ini kan rumusnya biaya variabel produk A dikali jumlah barang produk A, jumlah unit. Maka biaya variabel produk A-nya 500, jumlah unit produk A 2.000. Maka 500 dikali 2.000 hasilnya adalah 1 juta rupiah. Ini untuk total biaya variabel produk A-nya. Berikutnya kita cari total biaya variabel B-nya. Total biaya variabel produk B-nya rumusnya biaya variabel produk B dikali jumlah unit produk B-nya. Variabel produk B-nya 600, jumlah produk B-nya 5.000. Maka hasilnya 600 dikali 5.000 sama dengan 3 juta rupiah. Maka total biaya variabel B-nya sebesar 3 juta rupiah. Kemudian kita cari TR-nya. Nah, rumus mencari TR itu adalah, ingat, pertama total penerimaan produk A-nya dulu. Rumusnya harga dikali jumlah unit barang, P dikali Q. Karena ini produk A, maka harga produk A dikali jumlah unit produk A. Barang yang A-nya 1.000, jumlah unit produk A-nya 2.000. Maka hasilnya penerimaan produk A-nya yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian kita cari total penerimaan produk. Nah, total penerimaan produk B-nya, harga produk B dikali jumlah unit produk B-nya. Harga produk B-nya yaitu 800 rupiah. Kemudian jumlah unit produk B-nya yaitu 5.000 unit. Maka kita hitung 800 di 5.000, maka TR B-nya atau total penerimaan produk B-nya yaitu 4 juta rupiah. Nah, baru kita mengerjakan soal yang C-nya. Soal yang C-nya tadi yaitu hitunglah BEP keseluruhannya. BEP rupiah keseluruhannya sama dengan biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan 1 dikurangi total biaya variabel produk A ditambah total variabel produk B dibagi total penerimaan produk A ditambah total penerimaan produk B.
kita masukkan. Tadi biaya tetapnya kan 9 juta. Tinggal kita tulis. Kemudian kita masukkan 1 dikurangi total produk A-nya sebesar 1 juta. Total biaya variabel produk B-nya 3 juta. Berarti 1 juta ditambah 3 juta sama dengan 4. Berarti bisa kita masukkan ke sini. Total biaya variabel produk A ditambah total biaya variabel produk B sama dengan 4 juta. Kemudian total penerimaan produk A dan produk B-nya juga tadi sudah kita cari. Atau total penerimaan produk A-nya 2 juta, total penerimaan produk B-nya 4 juta. Maka 2 juta ditambah 4 juta sama dengan 6 juta. Tinggal kita tuliskan di sini. Nah, ini kan bisa kita add ini juga. Maka hitungannya 9 juta dibagi 1 dikurangi 4 per 6. Per 6 ini kan bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Maka 9 juta dibagi 1, 2, 3. Hasilnya adalah 9 juta dibagi 3 dikurangi 2 per 3. Sehingga 9 juta dibagi 1 per 3 sama dengan 9 juta per 1. Hasilnya yaitu 27 juta rupiah. Ini didapat dari ini 9 juta dikali 3, 27 juta dibagi 1, 27 juta. Maka BEP rupiah keseluruhan produk A maupun B adalah 27 juta rupiah. Seperti itu menghitungnya.